101,2 Serambi FM Syederalun. Alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif kita bersama dengan UNICEF dan Yayasan Darah untuk Aceh. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Pastikan Anda bisa bergabung di 0651 637 172 atau di 0811 68 90 20. Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini secara live melalui live streaming di www.serambifm.com atau langsung melalui live di Facebook kita yaitu di Serambi FM. Dan tentunya juga kita masih membahas tema kita yaitu 4 standar emas pemberian makanan bayi dan anak atau juga PMBA sebagai komponen pencegahan terjadinya malnutrisi dalam masa pandemi COVID-19. Dan tentunya juga kita sama-sama sangat sedih ya, juga menyayangkan bahwa COVID-19 ini banyak sekali dampaknya, terutama juga ekonomi keluarga, dan ini juga sekaligus juga membawa dampak kepada gizi dan nutrisi anak-anak kita nih, begitu dokter dan juga Ibu Yusni. Dan pagi hari ini tadi kita sudah menjelaskan sebenarnya malnutrisi itu apa, kemudian penyebabnya apa, cara mencegahnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Sulasmi dengan cara pemberian pil tadi kepada para remaja sehingga pil tambah darah sehingga siap nanti menjadi ibu begitu ya. Dan tentunya juga Syederalun juga kita penasaran nih, sebenarnya 4 standar emas pemberian makanan bayi dan anak itu apa sih Bu Yusni? Apakah selama ini makanan yang diberikan oleh ibu-ibu sudah memenuhi 4 standar emas ini? Atau juga mungkin kelebihan atau kekurangan atau juga sudah pas? Nah, bisa dicek nih ibu-ibu, pastikan dengarkan penjelasan dari Ibu Yusni. Silakan Bu Yusni. Oke. 4 standar emas pemberian makanan itu ya, kalau kita ingin anak kita terhindar dari malnutrisi ya, yang pertama sekali IMD ya. IMD berikan segera ya pada ibu setelah melahirkan ya, minimal 1 jam pertama setelah melahirkan ya. Jadi meletakkan bayi langsung ke dada si ibu, bayi akan merangkak sendiri mencari puting si ibu, itu yang kita katakan IMD, minimal 1 jam ya. Kemudian yang kedua, lanjutan setelah itu ASI eksklusif ya. ASI eksklusif pemberian ASI saja sampai anak berumur 6 bulan tanpa makanan lain kecuali obat ya. Itu pun atas instruksi dokter ya. Yang berikutnya ada makanan pendamping ASI ya, yang kita kenal dengan PMBA tadi, makanan pendamping ASI setelah anak berumur 6 bulan. Itu pun harus kita lihat, harus sesuai dengan kelompok umur si anak, sesuai kelompok umur dan sesuai dengan porsi dan variasi makanannya. Yang keempat ya, karena ada 4 tadi, 1, 2, 3, yang keempat ya, teruskan menyusui sampai anak berusia 2 tahun ya. Jadi selain kita berikan MPASI tadi, menyusui juga terus kita berikan sampai anak berumur 2 tahun atau lebih. Itulah 4 standar emas yang harus kita lakukan kalau anak kita mau terhindar dari malnutrisi tadi. Oke. Sebenarnya nggak susah ya, gampang. Cuman mungkin kemauan si ibu tadi. Dan perlu Syederalun ketahui, IMD itu adalah inisiasi menyusui dini, bukan menyusu dini. Oke, baik. Dan tentunya juga ini kan banyak sekali, apalagi di masa pandemik seperti saat ini nih, Bu Yusni, Dokter Sulasmi dan juga Dokter Natasha, banyak masyarakat yang kita katakan banyak sekali rintangan-rintangan yang dilakukan, mulai dari mungkin IMD sendiri atau juga melakukan konseling juga. Ini sebenarnya bagaimana sih melakukan IMD dan menyusui secara eksklusif selama masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin Dokter Natasha bisa menjelaskan, silakan. Iya, kalau untuk IMD sendiri ya itu tergantung juga dari status ibunya sebenarnya. Kalau untuk IMD secara umum ibunya sehat, tidak ada masalah, itu kita harus segera rawat gabung dan segera melakukan inisiasi menyusu dini pada saat ibu nanti melahirkan. Nah, setelah itu kalau misalnya ibu sudah melahirkan, dalam 1 jam pertama ini anak sudah menyusu, itu bisa kita katakan IMD-nya berhasil. Nah, biasanya kalau anak sudah sempat menyusu pada 1 jam pertama, produksi ASI kan sudah mulai timbul kan, karena sudah ada rangsangan melalui hisapan anak pada puting ibu. Biasanya proses selanjutnya yaitu ASI eksklusif itu tinggal kita lanjutkan. Jadi
persentase ibu yang menyusui eksklusif itu lebih tinggi kalau dimulai dengan IMD sebenarnya. Makanya kita mulai dari IMD yang kita kampanyekan sebenarnya, bukan hanya menyusui 6 bulan pertamanya. Nah, kemudian mengenai ASI eksklusif, kalau ibu harus memahami ya, kalau ibu biasanya termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif kalau dia sudah paham betul manfaat ASI buat dirinya, buat anaknya, kemudian buat keluarganya, dan bahkan buat berbangsa dan bernegara. Kayaknya lebay banget ya berbangsa dan bernegara. Iya, karena ASI itu terbukti akan membuat generasi anak yang lahir itu dan diberikan ASI eksklusif itu bisa lebih pintar, lebih sehat ya, dan pertumbuhannya juga akan sesuai dengan harapan. Nah, banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam masa menyusui. Tetapi kalau ibu ada keinginan untuk tetap menghubungkan diri misalnya dengan konselor gitu ya, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung terjawab ya Bu Yusni ya, jadi tidak sendirian gitu. Kemudian yang bisa mendukung dia tetap menyusui secara eksklusif di masa pandemi COVID ini, kalau dia juga terhubung dengan ibu-ibu menyusui lainnya. Oke, berarti harus dibuatkan grupnya. Ya, harus ada peer support group. Nah, kemudian seperti itu. Nah, terkait untuk IMD lagi gitu ya, kalau ibunya dalam kondisi sakit gitu ya, memang tidak dianjurkan, walaupun sebenarnya belum ada terlalu bukti yang terlalu besar dan beberapa guideline ya, misalnya dari WHO itu tetap menganjurkan untuk misalnya rawat gabung ya, dan kalau dalam prakteknya sendiri kan kita harus juga mengikuti berbagai standar yang ada, tergantung diserahkan kembali ke rumah sakit masing-masing gitu ya, untuk yang kondisi rawat gabung atau tidaknya ini untuk memulai IMD gitu. Nah, ini kita kembalikan lagi ke praktek di mana pusat kesehatan di tempat ibu tersebut melahirkan. Tapi secara standar mengenai WHO itu memang tetap dianjurkan untuk tidak ada pemisahan antara ibu dan anak, karena ASI akan terbukti tetap meningkatkan daya tahan tubuh anak. Nah, caranya supaya anak tetap dapat ASI, mungkin IMD kalaupun tidak sempat dilakukan, itu tetap bisa dilakukan dengan ASI perah. Jadi ASI perah diberikan kepada anak, kemudian tetap mendapatkan manfaat sebagaimana yang harus dia dapatkan. Jadi tidak ada manfaat yang terbuang, tetapi mungkin proses keuntungan dari IMD itu yang tidak sempat didapatkan. Ya. Baik, dan saya akan membaca pertanyaan yang sudah masuk begitu dari Syedaralun kita. Kali ini ada dari Ibu Vida. Nah, Ibu Vida menanyakan begini nih, dokter, sangat menarik ketika tadi mendengarkan penjelasan dari ibu-ibu dan juga dari dokter tadi. Tapi kan banyak sekali keluhan-keluhan yang dirasakan oleh ibu muda. Kadang-kadang pada hari pertama kelahiran ASInya itu tidak keluar sama sekali, dan ya udah berikan saja susu formula. Kan banyak susu formula sekarang yang digadang-gadang sama khasiatnya seperti ASI eksklusif. Nah, ini gimana nih penjelasannya? Mungkin dokter Sulasmi bisa menjawab. Mungkin ini juga kegalauan para mama mamut ya, mama muda begitu. Silakan. Oke. Nah, ini nih kita harus kalau saya bilang bersaing dengan iklan-iklan yang ada. Ya, luar biasa. Ya, karena apa? Yang harusnya tadi saya setuju dengan yang dokter Tasya ngomong bahwa keberhasilan untuk menyusu itu sangat tergantung pada inisiasi menyusu dini. Nah, beda, dia bukan menyusui tapi menyusu, karena apa? Anaknya yang aktif. Nah, kalau menyusui itu ibunya yang aktif. Beda, dua hal yang berbeda. Nah, jadi kemampuan si anak dengan naluri atau insting yang dia punya mencapai puting susu ibunya. Nah, begitu itu berhasil, jadi dia nggak yang apa, memang, dan itu memang sudah naluri. Dapat dia, nah, insya Allah tuh dia akan terus, yang satu, produksi ASI juga akan meningkat. Kemudian si anak juga udah nggak mau yang lain, karena saat dia melahirkan, saat dia hadir di dunia ini, itu dulu yang dia rasakan. Jadi dia biasa untuk pemberian susu formula, biasanya dia nggak mau kalau kita sudah berhasil inisiasi menyusu dini. Jadi pentingnya dilakukan inisiasi menyusu dini itu
untuk keberhasilan produksi ASI itu sendiri. Nah, kemudian kalau dibilang ada yang sama, pasti ada bedanya, jauh. Dan itu kita lihat dalam persiapannya cukup repot, kelihatannya mudah, tapi bangun tengah malam terus ngantuk-ngantuk buat susu dengan botol yang kurang bersih. Nah itu riskan buat anak-anak Belum kita. lagi airnya itu harus hangat-hangat gugup Itu lagi. dia. Nah, kalau ini kan kalau ada ASI sendiri tinggal sorong. Kapan Steril saja. ya, steril. From the oven gitu kan ya, Iya, sebenarnya. betul. Dan itu kita harus promosikan. Kapan Ya. saja, di mana saja. Betul. Jadi kalau misalnya ada tuh mungkin keluarga atau juga mungkin bagi mamut-mamut yang baru kan masih belum ngerti nih, apalagi udah dapat wejangan daripada daripada sesepuh begitu yang menyatakan, aduh nggak baik. Nah ini gimana nih? Jadi memang harus dibantah, harus memang sama sekali tidak boleh diberikan susu formula, atau memang mungkin hal yang wajar atau normal di hari pertama memang tidak keluar begitu ASI-nya. Ini seperti apa nih dok? Mungkin bisa konselor nih langsung menjawab Bu Yus nih. Sebenarnya ya hari pertama itu bayi nggak mendapatkan apa-apa sudah nggak masalah sebenarnya ya. Dan kita tahu lambung bayi itu sangat kecil sekali ya. Biasanya kalau dari IMD berhasil 1 tetes saja sudah bisa untuk mencukupi seharian untuk kebutuhan si bayi ya. Dan tadi saya ingin menyambungkannya sedikit tadi ya. Oke, Ya, saya silakan. mau menegaskan tadi tidak ada suatu makanan pun yang bisa menyerupai ASI. Betul. Dan kandungan itu sesuai dengan kemauan si bayi. Mhm. Ya, susu apapun semahal apapun susu formula yang ada di masyarakat, yang ada di mall-mall tadi nggak ada Atau yang juga bisa mungkin yang diimpor dari luar negeri, Iya. dari Korea juga nggak sama. Nggak sama. tidak ada yang sama. ASI itu sudah jelas dia sesuai dengan kebutuhan si bayi. Ya, apa yang dimakan si ibu ya yang dia salurkan untuk bayi pasti cocok. Ya, ya itu. Baik, nah sudah terjawab ya Ibu Fida. Jadi kalau misalnya maaf nih ada sesepuh begitu yang menjawab gini-gini, bisa dijelaskan dengan lemah lembut Iya. berdasarkan informasi yang saya dapat dari dokter, atau kalau nggak langsung deh telepon dokternya, mungkin nggak percaya begitu. Ya, Boleh. kita menentang langsung sesepuh memang nggak bisa. Mereka kan berbicara berdasarkan pengalaman. Kita yang muda-muda nih mau melihat dari ilmu pengetahuan perkembangan zaman. Sebenarnya dulu sebenarnya sudah ada kan, kadang orang-orang itu kan nggak melihat itu, melihat dari kebiasaan. Ya. Selama ini seberapa banyak bayi yang meninggal karena pemberian susu formula atau makanan pendamping sebelum 6 bulan, Waktunya. nggak kelihatan. Ya, kami yang di dinas kesehatan, kami setiap hari itu menerima laporan bayi yang meninggal, sebelum 6 bulan, sebelum 24 hari. Ya, banyak yang kita lihat di situ. Kita kumpulkan kematian bayi bisa 3 kali dari kematian ibu pada saat melahirkan. Banyak sekali. Pas kita tanyakan kenapa meninggal, bayi baru lahir dari dijojelin dengan pisang. Padahal dia lambungnya kecil banget. Ya, udah kita masukkan pisang karena bayinya menangis rasanya. Bayi menangis sebenarnya bukan karena lapar. Banyak hal. Banyak hal. Mungkin di sana. kedinginan, butuh dipeluk Iya. namanya. Nggak nyaman, ada pipis di pampasnya. Jadi dia nangis terus. Aduh, tambah PR lagi nih. Jadi mama harus belajar tangisan bayi kira-kira tandanya Iya. apa? Siap-siap ya. Gitu. Nanti mungkin kita bisa buat talk show. Jenis-jenis tangisan bayi. Ya, Baik, nah menarik sekali. Jadi paling penting adalah si anak memang harus benar-benar diberikan makanan sesuai dengan apa yang dikasih sama Allah begitu ya. Iya, ASI buatan eksklusif Allah selama terbaik. 6 terbaik, nggak boleh langsung dijajalkan Nggak gitu boleh. ya. Baik, nah ini sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya terdapat tadi kan kita sudah menerapkan yang namanya 4 standar emas dari pemberian makanan bayi dan anak. Tapi kan di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang mungkin mengganggu. Nah, bagaimana kalau misalnya masalahnya terjadi begitu? Ini seperti apa nih? Mungkin bisa dijawab, silakan. Dokter Natasha mungkin, atau juga Kira-kira masalah apa? bagaimana cara mengakses layanan konselor begitu? Ini seperti Baik, apa? baik. Jadi sekarang memang kan ada problem ya. Yang pertama konseling individual secara langsung boleh berjalan, tetapi dengan berbagai protokol. Kalau dulu mungkin bisa duduk, sekarang harus duduknya jauh-jauhan gitu ya. Dan harus diakui juga ketersediaan konselor di semua wilayah mungkin belum merata. Nah, kalau di Aceh mungkin belum merata, ada kabupaten yang sudah punya konselor yang belum. Nah, ke depan mungkin pengennya sih akses ini ada, bisa dimanfaatkan, tapi tenaganya juga tersedia gitu. Nah, pun
ada konselor tetapi nggak bisa lagi nih konseling grup atau berkelompok gitu ya. Kelas ibu mungkin sudah tidak seperti dulu lagi misalnya. Tetap berlangsung sebenarnya bisa, tetapi mungkin jumlah pesertanya terbatas, duduknya jauh-jauhan. Nah, gimana kalau sama sekali konseling grup ini tidak terjadi? Ibu-ibu sebaiknya memang terhubung di grup secara online. Dengan terhubung secara online, semua permasalahan bisa dikemukakan pada saat itu atau kapan saja, bisa terhubung dengan konselor ketika dibutuhkan. Dan yang ketiga sebenarnya mungkin kita bareng-bareng ya, gimana caranya ke depan gitu ya, program-program yang ada ini kita bisa tingkatkan dengan cara menyediakan sumber tenaganya gitu. Jangan sampai konselor numpuk di satu tapi kabupaten lain sama sekali nggak punya. Itu pengennya sih paling nggak ada di level provinsi, di level kabupaten, dan juga sampai di posyandu gitu. Baik, nah kalau misalnya metode lain yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau juga para keluarga sehingga nantinya bisa menerapkan yang namanya IMD ini begitu, apalagi di tengah pandemi COVID ini, memang mungkin nggak sempat ke puskesmas atau mungkin takut daerah zona merah gitu. Apa nih biasa metode yang kita berikan dari Dinas Kesehatan atau seperti apa, Bu? Metode yang maksudnya? Metode yang mungkin bisa dilakukan untuk ibu sehingga nantinya bisa mengakses informasi terkait juga dengan pemberian makanan bayi dan anak. Ini seperti apa? Ya tadi pembentukan grup-grup di media sosial. Jadi nggak mesti ke puskesmas, dia tahu kemana harus dia mengadu kalau ada problemnya. Nah, jadi jangan. Nah, kadang-kadang gini, keputusan di keluarga itu yang membuat ibunya juga jadi kurang yakin. Nah, jadi ibu ya, suami mensupport, mertua dan seluruh keluarga, dan juga kenyamanan buat si ibu dalam menyusui juga itu merupakan faktor yang mempengaruhi. Jadi si ibu yang menyusui harus bahagia juga, harus happy. Nah, jadi bukan merupakan itu satu beban. Karena apa? Begitu dia ada stres, produksi susunya biasa kurang. Oke, berpengaruh terhadap sangat itu. berpengaruh. Gitu. Baik, nah ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih. Mungkin baru saja mendengarkan ini dari Pak Sabri. Saya Pak Sabri di daerah yang sangat tertinggal menurut saya, dan akses untuk internet atau juga jaringan Telkom ini agak susah, lambat begitu. Nah, jika tadi disebut ada grup-grup WhatsApp melalui media sosial, bagaimana bagi kami yang susah untuk menjangkau akses internet tersebut? Palingan cuma bisa mendengarkan radio dan TV itu juga kadang-kadang sinyalnya mati hidup. Nah, ini gimana? Nih, Bu? Untuk saudara-saudara kita atau syederon kita yang benar-benar sulit terjangkau untuk jaringan 3G, 4G. Oke, kan kita di setiap posyandu, di setiap desa kita punya kader. Nah, jadi laporkan saja dulu apa masalah kepada kader terdekat. Nah, juga ada sekarang ada KPM, ada pendamping desa, itu juga siap membantu. Nah, kader-kader ini dia akan melapor lagi nanti ke bidan desa kita. Nah, jadi jaringan seperti itu. Nah, bidan desanya nanti juga kalau memang tidak bisa selesai di bidan desa, dia akan lapor ke bidan koordinator yang ada di puskesmas. Terus ada juga dokter yang melayani di puskesmas. Terus ada kepala puskesmas. Jadi seperti itu. Nggak mesti di media sosial. Nah, cuma dalam keadaan situasi darurat seperti ini, kalau itu tidak terjadi maka itu merupakan alternatif. Tapi di pelosok manapun pasti deh ada bidan desanya, pasti ada kadernya. Meskipun satu dua begitu ya. Kemudian di desa juga ada yang kita katakan dengan kelas ibu. Di sana mereka membahas apa saja permasalahan si ibu, mulai dari ibu hamil sampai ibu menyusui. Jadi mungkin nggak perlu khawatir, atau mungkin Pak Sabri ini yang nggak tahu informasi yang ada di kampung, mungkin sekarang bisa langsung datang ke puskesmas. Mungkin kalau nggak hari ini, hari Senin, mungkin jam kerja, atau juga tanya deh Pak Sabri ke istrinya, mungkin istrinya udah pernah ke bidan desa. Bidan ada di desa. Yang penting Pak Sabrinya harus mendukung istrinya untuk menyusui. Dia jelas mendukung Dokter Sulasmi. Misalnya Pak Sabrinya bertanya bukan istrinya ya. Nah, kita selalu juga semoga banyak sekali bapak-bapak seperti Pak Sabri begitu ya. Apalagi mungkin istrinya baru melahirkan, kasih hadiah Pak Sabri. Insya Allah bahagia. Baik, kita akan membahas lagi selanjutnya di segmen terakhir. Dan untuk Anda syederon pastikan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Seram FM Laguna Beritana.